Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai Islam dan masalah harta dan jabatan. Kami kelompok 12 beranggotakan Istiqomah Maria Devanti, nomor absen nomor NIM 210534, dan saya sendiri Amalatun Nasibah, nomor NIM 210.549. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu harta. Satu, harta itu memiliki unsur nilai ekonomis. Dua, unsur manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Jadi kita dapat bisa disimpulkan harta itu adalah kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk yang terlihat secara fisik atau secara mudah dapat ditukar atau diuangkan. Kemudian pandangan Islam mengenai harta. Aspek pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang aspek kedua yaitu status harta yang dimiliki manusia sebagai berikut. Yang pertama, harta sebagai amanah. Jadi status harta ini sebagai amanah atau titipan. Yang kedua yaitu harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Dan yang terakhir yaitu harta sebagai bekal ibadah manusia melalui zakat, infak, dan sedekah. Aspek yang ketiga yaitu pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha atau amal atau mata pencaharian, dengan kata lain ma'isyah, yang halal dan sesuai dengan aturannya. Baik, berikutnya yaitu aspek keempat. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang melupakan mati, mengingat Allah atau zikrullah, melupakan sholat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja. Dan aspek yang terakhir atau yang kelima, dilarang menempuh usaha yang haram seperti riba, perjudian, jual beli barang yang haram, mencuri, dan merampok. Berikutnya yaitu harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Zakat atau al-mal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Kemudian menurut Hanafiyah, al-mal atau zakat adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan, sedangkan pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Kemudian yaitu menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu yang tugas yang diemban. Kemudian hakikat harta dan jabatan merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Maria Devanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya.
pendayaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Harta misalnya, hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, harta adalah kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk yang terlihat secara fisik atau secara mudah dapat ditukar atau diuangkan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab seseorang. Dan yang terakhir, harta dan jabatan harus kita gunakan sebaik-baiknya pada jalan Allah agar apa yang kita usahakan berkah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.